Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang benzena. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Deni Sefaulia dan teman saya. Nama saya Jihan Putri Kusur dari kelas 12 IPA 1 nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Manggalisa Manaing, saya absen 33. Perkenalkan, nama saya Sandrino Prasojo dari kelompok 5. Nama saya Syala Devian Zafira, saya dari kelas 12 IPA 1. Saya Tanya Pasvega Zahra dari absen 41. Saya ingin menjelaskan tentang pengertian benzena. Benzena adalah cairan yang tak berwarna dan sangat mudah terbakar dan memiliki bau harum yang khas. Keberadaannya memberi aroma khas di SPBU. Penggunaan utamanya adalah sebagai prekursor pabrikasi dari bahan kimia dengan struktur yang lebih kompleks, seperti etilbenzena dan kumena, yang setiap tahunnya diproduksi hingga miliaran kilogram. Nah, selanjutnya, struktur benzena. Struktur dari senyawa benzena yaitu berupa rantai karbon tertutup atau siklik dengan jumlah rantai karbon 6, serta memiliki ikatan rangkap yang berkonjungsi. Artinya, dalam bentuk segi 6 dari rantai karbon tersebut terdapat ikatan tunggal atau min dan rangkap atau plus yang berselang-seling. Ikatan ini dapat terus berpindah-pindah posisinya secara bergantian sehingga sering disebut dengan delokalisasi dan juga bentuknya seperti cincin di dalam segi 6 sebagai berikut. Yang pertama saya akan menjelaskan benzena C6H6 adalah senyawa aromatik yang terdiri dari cincin heksagonal dari atom karbon yang dihubungkan oleh ikatan rangkap tunggal dan ganda secara bergantian. Yang kedua itu toluen C6H5CH3 adalah senyawa yang biasanya dikenal sebagai metilbenzana. Nama metilbenzana digunakan untuk menunjukkan bahwa atom metil CH3 terikat pada cincin benzana. Yang ketiga itu ada etilbenzana C6H5C2H5 adalah senyawa yang juga dikenal sebagai etilbenzana. Nama ini menunjukkan bahwa atom etil C2H5 terikat pada cincin benzana. Istilah feniletana tidak biasa digunakan dalam kimia organik dan lebih umumnya disebut etilbenzana. Yang keempat itu ada metil terbutil ether C6H5OCH3 adalah senyawa yang biasanya dikenal sebagai anisole atau metoksibenzana. Nama anisole lebih umum digunakan untuk senyawa ini. Meskipun metoksibenzana juga dapat digunakan. Yang kelima, asam benzot C6H5COOH adalah senyawa organik yang biasanya digunakan sebagai bahan pengawet makanan. Ini memiliki struktur molekul yang terdiri dari cincin benzana dengan satu gugus karboksilat terikat. Sifatnya adalah padatan kristal putih yang larut dalam air dalam jumlah kecil dan larut dalam pelarut organik seperti etanol dan aseton. Yang keenam itu nitrobenzana C6H5NO2 adalah senyawa organik yang terdiri dari cincin benzana yang memiliki satu gugus nitro min NO2 terikat ke salah satu atom karbon dalam cincin. Senyawa ini adalah cairan berwarna kuning pucat dengan bau yang khas. Nitrobenzana digunakan dalam industri kimia untuk bahan sintesis kimia lainnya dan sebagai pelarut. Itu juga digunakan dalam produksi anilina dan zat pewarna. Yang ketujuh itu klorbenzana C6H5Cl adalah senyawa organik yang terdiri dari cincin benzana yang memiliki satu gugus klorin. Dalam klorin terikat ke salah satu atom karbon dalam cincin. Ini adalah cairan tak berwarna dengan bau khas yang digunakan sebagai pelarut dalam industri kimia dan sebagai bahan baku sintesis kimia. Yang ke-8, fenol, juga dikenal sebagai hidroksibenzana C6H5OH, adalah senyawa organik yang terdiri dari cincin benzana yang memiliki satu gugus hidroksil min OH terikat ke salah satu atom karbon dalam cincin. Ini adalah cairan berwarna putih yang bening atau memiliki bau tajam yang khas. Yang ke-9, anilina, juga dikenal sebagai aminobenzena C6H5NH2 adalah senyawa organik yang terdiri dari cincin benzana dengan satu gugus amina min NH2 terikat ke salah satu atom karbon dalam cincin. Ini adalah cairan berwarna bening hingga kuning pucat dengan bau yang khas. Anilina digunakan dalam industri kimia sebagai bahan baku untuk produksi bahan kimia lainnya.
termasuk pewarna sintesis, resin, dan bahan kimia farmasi. Yang terakhir 10 asetonitril, juga dikenal sebagai benzonitril atau fenil cyanida C6H5Cn, adalah senyawa organik yang terdiri dari cincin benzana dengan satu gugus nitril min C6 terikat ke salah satu atom karbon dalam cincin. Ini adalah cairan tak berwarna yang memiliki bau khas. Asetonitril digunakan sebagai pelarut dalam sintesis kimia, sebagai bahan baku untuk produksi bahan kimia lainnya, dan dalam industri farmasi. Sifat-sifat benzena itu dibagi menjadi dua, yaitu ada sifat fisika dan juga sifat kimia. Sifat fisika yang pertama itu berwujud cair pada suhu kamar, yang kedua tidak berwarna, mudah menguap dan berbau khas, yang ketiga bersifat nonpolar sehingga mudah larut dalam pelarut nonpolar seperti karbon tetraklorida, diethyl ether, dan heksana, serta tidak larut dalam air. Berikutnya ada sifat kimia. Yang pertama itu benzena bersifat toksik dan sedikit karsinogenik. Yang kedua itu dapat dibakar sempurna menghasilkan CO2 dan H2O, tetapi tidak dapat dioksidasi. Yang ketiga itu lebih mudah mengalami substitusi daripada adisi karena cincin benzena bersifat stabil akibat adanya resonansi. Menjelaskan tentang reaksi-reaksi benzena. Nah, pada yang pertama ada yang namanya reaksi halogenasi. Halogenasi ini adalah reaksi kimia di mana suatu senyawa organik bereaksi dengan unsur halogen yang akan membentuk klorobenzena. Nah, halogen sendiri itu unsur-unsurnya ada fluor, klorin, bromin, atau iodin. Halogenasi menggunakan katalisator besi 3 halida untuk membentuk klorobenzena. Berikut ada contohnya, yaitu benzena ditambah Cl2 dikatalisator oleh FeCl3 membentuk klorobenzena ditambah HCl. Ada yang namanya reaksi nitrasi. Nitrasi itu adalah reaksi kimia di mana benzena bereaksi dengan asam nitrat dan juga asam sulfat. Benzena masuk ke dalam zat-zat organik menggunakan campuran asam nitrat pekat dan asam sulfat gitu. Nah, di sini juga ada contoh dari reaksi nitrasi, yaitu HNO2 bereaksi dengan katalisator asam sulfat pekat membentuk nitrobenzena. Yang ketiga ada yang namanya reaksi alkilasi. Jadi alkilasi benzena ini adalah reaksi kimia di mana gugus alkil ditransfer dari suatu senyawa ke senyawa lainnya. Nah, alkilasi ini juga biasa disebut dengan alkilasi Friedel-Crafts yang diambil dari dua ahli kimia yang berasal dari Prancis dan juga Amerika, yaitu Charles Friedel dan juga James Crafts. Nah, mereka berdua adalah ahli kimia yang mengembangkan rumus kimia ini pada tahun 1877 atau reaksi ini. Di sini juga ada contohnya dari alkilasi Friedel-Crafts, yaitu ada alkil halida ditambah benzena dikatalisator oleh AlCl3 membentuk alkil benzena ditambah asam klorida. Terus yang keempat ada asilasi. Reaksi asilasi ini adalah proses adisi gugus asil benzena ke dalam suatu senyawa halida yang mengandung gugus asil. Nah, biasanya RCO atau ARCO disebut dengan asilasi aromatik. Di sini ada contoh, yaitu benzena ditambah asil klorida dikatalisator oleh AlCl3 membentuk acetophenon ditambah HCl. Kita masuk ke reaksi yang terakhir, yaitu sulfonasi. Sulfonasi ini adalah reaksi di mana suatu atom hidrogen pada hidrokarbon aromatik, yaitu benzena, digantikan oleh suatu asam sulfonat atau SO3H dalam suatu substitusi. Berikut adalah contoh sulfonasi yang menghasilkan benzena sulfonat. Benzena ditambah dengan asam sulfat yang akan menghasilkan asam benzena sulfonat ditambah H2O. Kegunaan yang pertama yaitu pada bidang industri kimia. Benzena digunakan sebagai bahan baku utama dalam industri kimia untuk sintesis
sintesis berbagai senyawa organik seperti plastik, resin, obat-obatan, dan zat kimia lainnya. Benzena merupakan pelarut yang baik untuk senyawa organik, meskipun penggunaannya telah berkurang karena dampak kesehatan yang merugikan manusia. Tetapi sebelumnya benzena sering digunakan dalam industri cat, tinta, dan pembersih. Dan penggunaan benzena yang kedua yaitu sebagai produk konsumen. Walaupun penggunanya telah dikurangi atau diganti dengan yang lebih aman, benzena telah ditemukan dalam berbagai produk konsumen seperti cat kuku, lem, dan pembersih rumah tangga. Penggunaan yang terakhir yaitu sebagai bahan bakar. Sebagai salah satu komponen bahan bakar, benzena hadir dalam bahan bakar bensin. Namun upaya terus dilakukan untuk mengurangi kadar benzena dalam bensin karena dampak negatifnya yang merugikan manusia. Dan yang terakhir adalah tentang bahaya benzena. Menghirup benzena dalam dosis tinggi berdampak pada sistem saraf. Kondisi ini menyebabkan kantuk, pusing, sakit kepala, tremor, kebingungan, atau bahkan tidak sadarkan diri. Dampaknya juga bisa muncul akibat mengkonsumsi makanan atau cairan yang terkontaminasi zat benzena. Paparan jangka panjang benzena berisiko merusak sumsum tulang, yang ini bagian dalam tulang tempat sel darah baru diproduksi. Ini dapat mengakibatkan anemia akibat menurunnya jumlah sel darah merah dalam tubuh. Kondisi ini menyebabkan pengidap merasa lemah, lelah, dan tampak pucat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.